Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa. Pernyataan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi di Brussels, Belgia, pada pertemuannya dengan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Kaja Kallas, pada tanggal 2 Juli 2025, sontak menjadi sorotan dunia. Wang Yi secara belak-belakan menyebut bahwa Tiongkok tidak sanggup menanggung risiko jika pengaruh Rusia di Ukraina runtuh, sembari mengakui kekhawatiran mendalam Beijing bahwa Amerika Serikat akan langsung mengalihkan seluruh fokus strategisnya ke Tiongkok. Pernyataan yang sangat tidak biasa dari seorang pejabat tinggi Partai Komunis Tiongkok PKT ini langsung menimbulkan kegaduhan di kancah internasional. Banyak pihak bertanya-tanya, apa makna sebenarnya di balik pengakuan langkah ini? Apakah ada perubahan besar dalam strategi Beijing? Untuk mengungkap lebih dalam, seorang jurnalis Tiongkok mewawancarai Profesor Yuan Hongping, pakar hukum ternama di Australia, yang dikenal kerap membongkar dinamika internal elit PKT. Wawancara eksklusif, Yuan Hongping membongkar tabir sikap Wang Yi. Pertanyaan: Profesor Yuan, pernyataan Wang Yi mengenai perang Rusia-Ukraina kali ini tampak bertolak belakang dengan sikap PKT selama ini dan memicu banyak spekulasi internasional. Bagaimana Anda menilainya? Jawaban Yuan Hongping: pernyataan Wang Yi sejatinya telah merobek tabir kepura-puraan netralitas PKT dalam konflik Rusia-Ukraina. Ia membuka strategi besar Beijing yang selama ini diam-diam memanfaatkan perang agar perhatian dan sumber daya Amerika tetap terkunci di Eropa. Menurut Profesor Yuan, banyak pengamat termasuk ahli Tiongkok sendiri sempat menilai pernyataan Wang Yi sebagai inkonsistensi atau ingkar janji. Namun dalam sistem kediktatoran Xi Jinping, sangat kecil kemungkinan pejabat tinggi seperti Wang Yi berbicara sembarangan di forum internasional. Semua ucapan pejabat PKT hampir selalu terencana dan telah mendapat restu dari pucuk pimpinan. Wang Yi bukan tipe pejabat yang berani berimprovisasi di hadapan dunia internasional, tegas Yuan. Bahkan, Xi Jinping sendiri, lanjutnya, dalam setiap pertemuan penting selalu membawa catatan kecil agar tidak salah bicara. Karena itu, menurut Yuan, pernyataan Wang Yi adalah bagian dari strategi terencana. Tujuannya jelas, menenangkan Presiden Rusia Vladimir Putin yang sedang berang akibat insiden besar yang baru saja terjadi. Krisis di balik layar, pembelotan, bocornya dokumen, dan kepanikan Beijing. Pada akhir Mei 2025, terjadi peristiwa dramatis. Seorang pejabat rahasia Kementerian Luar Negeri Tiongkok membelot ke Rusia. Demi mendapatkan suaka politik dari Moskow, ia menyerahkan dokumen rahasia Partai Komunis Tiongkok. Isi dokumen tersebut sangat sensitif, berisi skenario antisipasi PKT jika Rusia kalah perang dan rezim Putin runtuh. Berdasarkan bocoran dari para orang dalam, dokumen itu menguraikan prediksi bahwa jika Putin tumbang, AS dan Eropa pasti akan berupaya menempatkan kekuatan pro-barat di Moskow. Dalam dokumen tersebut, Xi Jinping menyiapkan dua skenario besar. 1. Opsi pertama, jika memungkinkan, PKT akan mendukung Partai Komunis Federasi Rusia atau koalisi partai berhaluan komunis untuk mengambil alih kekuasaan di Moskow dan membangun kembali jaringan komunisme internasional di Eropa. 2. Opsi kedua, jika skenario pertama gagal akibat campur tangan kuat AS Eropa, PKT akan mendorong terbentuknya Federasi Rusia Timur yang dipimpin kekuatan komunis dengan wilayah di sebelah timur pegunungan Ural. Tiongkok bahkan siap mengirim pasukan demi mengamankan Siberia, Ural hingga Samudra Pasifik. Wilayah ini disiapkan sebagai cadangan strategis, terutama energi dan logistik, untuk menghadapi kemungkinan perang di Selat Taiwan. Rumor di kalangan pejabat Beijing menyebutkan, pertengahan Juni lalu, Kementerian Luar Negeri Rusia
mengembalikan diplomat Tiongkok pembelot beserta keluarganya ke tangan otoritas Tiongkok, lengkap dengan nota diplomatik tegas. Rusia adalah kekuatan tak tergoyahkan, dijaga oleh senjata nuklir yang dapat menghancurkan musuh manapun. Kasus ini diklasifikasikan sebagai rahasia tingkat tertinggi. Namun, atmosfer di tubuh birokrasi PKT kini penuh gejolak. Banyak pejabat semakin anti Xi Jinping sehingga tembok kerahasiaan mulai bocor. Bocornya dokumen tersebut memicu kepanikan serius di kalangan elit PKT, khususnya menjelang parade militer besar 3 September. Menuju parade militer 3 September, kesepakatan rahasia dan manuver politik. Kini, Xi Jinping langsung turun tangan. Target utamanya pada parade militer 3 September di Beijing, saat Putin hadir, harus tercapai perjanjian strategis rahasia. Isi utama perjanjian: Tiongkok mendukung penuh ambisi Rusia di Eropa, termasuk pemulihan wilayah ex-Uni Soviet, Ukraina, dan negara-negara Baltik. Sebagai imbalan, Rusia menyediakan ruang strategis serta pasokan energi untuk Beijing jika perang Taiwan pecah. Rusia siap membantu PKT membangun pangkalan kapal selam nuklir di Arktik untuk menekan Amerika dan berjanji memberi tekanan militer ke Jepang agar tak ikut campur konflik Taiwan. Ironisnya, bocornya dokumen rahasia PKT ke Rusia justru membuat Putin sadar bahwa Beijing juga siap menikam dari belakang jika rezim di Moskow berubah drastis. Xi Jinping khawatir kemarahan Putin bisa membuat Rusia mendekat ke Amerika atau Trump. Karena itu, Wang Yi mendapat mandat khusus dari Xi untuk membuka aib sendiri di forum internasional demi menenangkan Putin, meski itu berarti membongkar strategi besar PKT di hadapan dunia. Analisis strategi PKT fokus ke Taiwan, pengalihan konflik, dan ancaman perang besar. Pernyataan Wang Yi sejatinya merupakan kode keras untuk dua audiens sekaligus. Pertama, untuk pejabat Uni Eropa, menunjukkan keprihatinan agar Eropa tidak mendekat ke Amerika dan tetap menguras perhatian Barat di Ukraina. Kedua, untuk Putin, bentuk permintaan maaf dan permohonan ampun agar Rusia tidak berpaling dari Beijing. Di lingkungan birokrasi Beijing sendiri, banyak yang menyindir sikap Wang Yi bak suami ketahuan selingkuh, berlutut dan memohon ampun pada istri. Ini mengindikasikan kecemasan sekaligus kelemahan posisi PKT. Lebih jauh, selama ini Wang Yi kerap tampil sebagai malaikat perdamaian yang sibuk mendorong gencatan senjata di Ukraina. Namun di balik layar, inilah wajah asli PKT. Bicara damai di depan umum, tetapi di belakang panggung, siap bersekongkol dengan Rusia, bahkan mempersiapkan skenario pendudukan wilayah jika terjadi kekosongan kekuasaan di Moskow. Dunia kini wajib waspada. Melalui dokumen bocor dan pernyataan Wang Yi, jelaslah, seluruh strategi PKT sekarang berfokus pada persiapan perang di Selat Taiwan, baik dengan mendukung Rusia agar AS tetap sibuk di Eropa, maupun jika kekuasaan Putin runtuh dan PKT membangun Rusia Timur. Semua diarahkan untuk menciptakan ruang logistik dan militer bagi penyerangan Taiwan. Ini bukan sekedar retorika konstitusi PKT, melainkan arah kebijakan yang kini tengah dijalankan secara aktif dan agresif. Dunia di persimpangan jalan, ancaman eksistensial untuk Taiwan dan demokrasi global. Situasi ini menempatkan dunia di persimpangan jalan kritis. 1. Jika Taiwan jatuh ke tangan PKT, mercusuar demokrasi Asia akan padam. 2. Sebaliknya, jika Taiwan mampu bertahan dengan dukungan dunia bebas, PKT bisa terancam oleh perlawanan rakyat di dalam negerinya sendiri. Dari badai pengakuan Wang Yi inilah tampak jelas bahwa masa depan peradaban dunia, khususnya Asia, tengah dipertaruhkan. Penutup, pesan tersirat dari drama diplomatik Beijing. Pernyataan Wang Yi yang membuka aib dan bocornya dokumen rahasia ke Rusia adalah alarm bagi dunia. Baik komunitas internasional, pelaku geopolitik,
maupun para pembela demokrasi harus membaca situasi ini dengan cermat. Sebab, apapun hasilnya, benturan besar antara kekuatan otoriter dan demokrasi tampaknya kini tinggal menunggu waktu. Taiwan adalah garis depan penentu sejarah umat manusia di abad ke-21. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.